Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang at-ta'aruf atau perkenalan di dalam bahasa Arab. Ini merupakan materi awal dan lazimnya materi tentang perkenalan ini disampaikan atau ada ketika kita pertama kali belajar berbahasa Arab. Sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Baik, langsung saja. Ada beberapa tips untuk kita bisa lancar berbahasa Arab, selain tentunya adalah tekun dan butuh waktu yang tidak sebentar, sobat sekalian. Selain itu, yang penting adalah penguasaan kosakata. Ini di awal. Penguasaan kosakata seperti halnya ketika kita kecil dulu, ya, mohon maaf. Ketika kita kecil dulu, untuk bisa berbahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa dan lain sebagainya, maka yang kita perbanyak pertama kali adalah penguasaan kosakata, perbendaharaan kosakata. Ya. Sama di dalam pelajaran kita bahasa Arab ini juga sama, sobat sekalian. Kita kuasai dulu banyak kosakata, maka insya Allah nanti di hampir setiap pertemuan kita awali dengan pembahasan atau kita awali dengan review tentang kosakata. Baik, langsung saja. Caranya adalah bagaimana untuk penguasaan kosakata ini? Kita ulang berkali-kali, jangan malu, ya. Jangan malu. Oh, itu kok diulang berkali-kali? Iya, enggak apa-apa, memang seperti itulah belajar, diulang berkali-kali. Ya, caranya at-ta'aruf. Contoh ya, at-ta'arufu. At-ta'arufu tidak cukup 1 kali, 3 kali, bisa 5 kali, 10 kali, ya, bahkan belasan kali atau puluhan kali kita ulang, tidak masalah. Agar apa? Agar selalu kita ingat, sobat sekalian. Baik. Al-mufrodatu, ya. Al-mufrodatu. Al-mufrodatu artinya kosakata. Ma, hal, kaifa. Di situ sudah ada artinya, ya. Man, min, unwanun, tilmidun, talibun, tilmidatun, talibatun. Nah, sobat sekalian, di sini bisa Anda perhatikan, di sini kenapa ada tilmidun, ada talibun yang artinya sama, yaitu murid laki-laki, dan artinya murid laki-laki. Padahal tilmidun dan talibun jelas dari kata dan huruf-hurufnya pun berbeda. Sobat sekalian, inilah salah satu di antara keunikan bahasa Arab. Ya. Ada beberapa kosakata di dalam bahasa Arab yang artinya di dalam bahasa Indonesia satu. Demikian juga beberapa kata di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Arab hanya satu. Itu insya Allah nanti di lain waktu, insya Allah akan kita pelajari, sobat sekalian. Berikutnya, mudarrisun. Kita ulang-ulang terus ya. Mudarrisun, ustadun, mudarrisatun, ustadatun, na'am. Biasakan makhraj hurufnya jelas, ya. Ain, ketika ain jelas dibaca ain, ketika kaf dibaca kaf jelas, ketika qaf dibaca qaf jelas, ya. La. Al-mufrodatu, al-muhadathatu, al-qira'atu, ismun. Sobat sekalian, kalau Anda perhatikan di sini, tadi saya menyebutkan al-qira'atu, kemudian ismun.
Mungkin bertanya-tanya kenapa di atas ada alif lam, kemudian yang bawah tidak ada alif lam atau tanpa alif lam. Itu insya Allah akan kita pelajari berikutnya. Untuk tahu saja al-qira'atu, di mana di situ depannya diawali dengan alif lam, maka di situ disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah. Nanti insya Allah akan kita pelajari lagi. Ismun itu nakiroh. Kenapa? Karena tidak ada alif lam. Dan ketika ada alif lam di depannya, maka tidak boleh di belakangnya itu tanwin. Contoh, al-qira'atu itu yang betul. Yang tidak betul adalah al-qira'atun. Tidak ada di dalam bahasa Arab al-qira'atun. Yang ada al-qira'atu. Ya. Berikutnya baitun. Baitun. Jadi kalau kita menyebutkan baitun ya, tanpa alif lam. Tapi kalau ada alif lam tidak boleh kita sebutkan al-baitun. Tidak boleh. Ya. Berikutnya aina. Aina. Aina artinya di mana. Ini di antara beberapa kosakata yang perlu menjadi bahan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Berikutnya adalah langsung ke al-muhadatsatu. Artinya percakapan. Al-muhadatsatu. Percakapan artinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perhatikan sobat sekalian, sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Assalamualaikum, maka jawabnya adalah waalaikumsalam. Mengapa begitu? Karena seperti yang tadi sudah saya sampaikan sobat sekalian, Assalamualaikum di situ ada alif lam di depannya, maka bentuknya ma'rifah. Maka jawabnya pun juga harus ma'rifah. Ya, kurang tepat kalau seandainya kita menjawab Assalamualaikum dengan jawaban Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena ingat, satu harokat bisa mempengaruhi arti. Harokat. Satu huruf bahkan bisa mempengaruhi arti. Demikian juga dengan ini. Assalamualaikum, maka jawabnya Waalaikumsalam. Sabahal khair. Sabahal khair. Sabahan nur. Sabahan nur. Di sini kita gunakan sobaha, bukan sobahu. Mengapa demikian? Insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini kita belajar yang dasar-dasar terlebih dulu. Insya Allah yang mudah-mudah dulu kita pelajari, sobat sekalian. Sabahal khair artinya selamat pagi. Maka jawabnya juga sabahan nur. Sabahal khair, sabahan nur. Ketika kita bertemu dengan teman kita pada pagi hari, kita katakan Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Kemudian kita katakan sabahal khair. Dia jawab sabahan nur. Ya. Berikutnya adalah masa'al khair. Masa'al khair. Masa'an nur. Masa'an nur. Selamat sore dalam bahasa Indonesia. Berikutnya naharukas sa'id. Naharukas sa'id. Di sini jika sobat belajar bahasa Arab itu mudah perhatikan, maka di sini ada saya kasih ada huruf kafnya berharokat fathah dan berikutnya ada harokat kasroh. Mengapa demikian? Bisa kita ucapkan naharuka, bisa juga kita ucapkan naharuki. Kapan kita ucapkan naharuka? Kita ucapkan naharuka sa'id ketika lawan bicara atau teman bicara kita adalah laki-laki. Ketika lawan atau teman bicara kita laki-laki, maka kita gunakan naharuka sa'id. Selamat siang. Dia akan menjawab Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Ketika teman bicara kita perempuan, maka kita ucapkan naharuki. Naharuki Sa'id. Dia akan menjawab Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Berikutnya, Lailatuka Sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Untuk laki-laki,
Untuk perempuan, Lailatukis Sa'idah. Lailatukis Sa'idah. Ini juga lagi-lagi sobat sekalian, antara Lailatuka, kenapa untuk laki-laki menggunakan ka, kenapa untuk perempuan menggunakan ki atau berharokat kasroh, ki ya, berharokat kasroh. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Termasuk juga di sini, kenapa naharukas sa'id, kenapa bukan naharukas sa'idah, sedangkan Lailatuka kita gunakan Lailatukas Sa'idah, bukan Lailatukas Sa'id. Insya Allah akan kita pelajari berikutnya. Baik, kita lanjutkan dulu. Lailatukas Sa'idah, Sa'idatun Mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Artinya selamat malam, dijawab selamat malam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ahlan bik. Ya. Sobat sekalian, ini lagi-lagi ini adalah sapaan, ya, sapaan. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia agak gimana gitu ya. Kenapa? Ahlan itu artinya di dalam bahasa Indonesia ahli, ya, ahli, saudara, dekat gitu ya. Sedangkan sahlan itu mudah, ya. Maka kalau kita terjemahkan ahlan wa sahlan agak sulit kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Lagi-lagi ini sapaan. Sama halnya, mohon maaf, sobat, belajar bahasa Arab itu mudah. Ketika kita di dalam bahasa Inggris, kita biasa katakan, kita di dalam sapaan itu ada how do you do, ya. Maka jawabnya pun how do you do, ya. How do you do? Dijawab how do you do, ya. Ini kalau kita artikan kan sulit di dalam bahasa Indonesia. Sama sobat sekalian. Ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bika. Itu kalau kitanya yang menyapa adalah laki-laki, maka dia akan menjawab kepada kita ahlan bika. Ya. Kalau yang bertanya atau yang menyapa ahlan wa sahlan ini, yang mengungkapkan ahlan wa sahlan ini perempuan, maka akan dijawab oleh teman kita ahlan biki. Ya. Berikutnya, kaifa haluka? Lagi-lagi untuk perempuan, kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah, syukran. Bi khairin walhamdulillah, syukran. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Untuk laki-laki, untuk perempuan kaifa haluki? Bi khairin, baik-baik saja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukran, terima kasih. Masmuka. Nah ini, kalau kita bertanya nama, kepada orang lain yang itu laki-laki, maka kita ucapkan masmuka. Ismi Hasan. Kalau lawan atau teman bicara kita adalah perempuan, maka kita katakan kepada dia masmuki. Siapa namamu? Ismi Aisyah. Ismi Aisyah. Min aina anta? Kalau laki-laki, kalau perempuan min aina anti, bawahnya itu ya. Min aina anta? Ana min Semarang. Min aina anti? Ana min Surabaya. Dari mana kamu? Min aina anti untuk perempuan. Ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Hal anta talibun? Naam, ana talibun. Hal anta, hal, apakah? Anta, kamu laki-laki. Ini kata ganti di dalam bahasa Arab. Masih ada beberapa kata ganti lagi. 14 kata ganti yang insya Allah nanti akan kita pelajari juga. Hal anta talibun? Apakah kamu murid laki-laki? Naam, ana talibun. Iya, saya murid laki-laki. Hal anti talibatun? Apakah kamu murid perempuan? Naam, ana talibatun. Hal anta mudarrisun? Apakah kamu seorang guru? La, ana talibun. Tidak, saya adalah seorang murid. Sobat sekalian, perlu saya ingatkan bahwa untuk belajar bahasa Arab tadi, selain memperbanyak kosakata, tidak perlu malu ketika kita
mungkin belum ada partner untuk bicara, belum ada teman untuk berbicara, maka kita bisa latihan terlebih dahulu, bisa latihan sendiri dan tidak perlu malu. Jika jika ada yang mengatakan itu orang lagi ngapain, belajar bahasa Arab kita. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Ya. Hal anta mudarrisun? La ana talibun. Apakah kamu seorang guru? La ana talibun. Tidak, saya seorang murid. Hal anti mudarrisatun? La ana talibatun. Apakah kamu seorang guru perempuan? La ana talibatun. Tidak, saya murid perempuan. Ini lagi-lagi tidak perlu malu. Dan yang pasti adalah usahakan untuk bisa mencari lawan bicara. Mencari lawan bicara di dalam belajar bahasa Arab ini, sobat sekalian. Kita lanjutkan. Man anta? Ana talibun. Man anta? Ana talibun. Siapa kamu? Laki-laki, ya. Ana talibun. Saya seorang murid laki-laki. Ini nanti insya Allah kita akan pelajari juga nama-nama pekerjaan di dalam bahasa Arab, ya. Pekerjaan dokter itu apa di dalam bahasa Arab. Kosakata pekerjaan di dalam bahasa Arab insya Allah nanti akan kita pelajari juga pelan-pelan, sobat sekalian, ya. Ma'unwanu baitika? Apa, ya. Ma itu artinya apa, tapi kalau dalam bahasa kita biasa kita gunakan di mana gitu, ya. Ma'unwanu baitika? Apa alamat rumahmu? Ma'unwanu baitiki? Apa alamat rumahmu? Di mana alamat rumahmu? Unwanu baiti fi syari'. Unwanu baiti, alamat rumahku fi, itu artinya di, syari', jalan, ya. Insya Allah kalau kita sudah mahir, maka mungkin huruf terakhir di dalam percakapan kita tidak kita baca harokatnya. Bisa kita matikan, bisa kita baca mati. Ya, contoh ma'unwanu baitik. Itu kalau kita sudah mahir. Kita sudah paham yang kita ajak bicara siapa. Kalau itu laki-laki maka sudah ada di pikiran kita sebenarnya adalah ma'unwanu baitika. Tapi karena kita sudah terbiasa, kita bisa mengungkapkan dengan ma'unwanu baitik. Unwanu baiti fi syari', itu kalau sudah mahir. Ya, kalau baru latihan dan di pelajaran buku, maka bisa kita katakan dibaca harokatnya. Unwanu baiti fi syari'i, apa gitu, ya. Alamat rumahku di jalan apa? Jalan Sudirman, jalan Diponegoro dan lain sebagainya. Ya, sobat sekalian. Berikutnya, ma raqmu baitika? Ma raqmu baitika? Ma raqmu baitiki? Ma raqmu baitiki? Apa atau berapa nomor rumahmu? Raqmu baiti, nomor rumahku sekian. Insya Allah nanti kita akan belajar angka juga. Jadi insya Allah akan banyak sekali kita pelajari di dalam bahasa Arab. Yang penting poinnya adalah, sobat belajar bahasa Arab itu mudah sekalian, adalah poin utama kita belajar ini adalah sobat bisa bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Syukran. Terima kasih. Oleh orang Arab dijawab afwan. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, thank you, dijawab you are welcome atau don't mention it, ya kan? Tapi di dalam bahasa Arab, syukran dijawab afwan. Afwan sebenarnya artinya adalah maaf, gitu ya. Syukran, afwan. Jadi jawaban untuk syukran afwan, bukan yang lain, bukan ma'as syukri, bukan. Tapi jawaban yang pasti adalah, jawaban yang benar adalah afwan. Ilal liqa. Ilal liqa. Sampai jumpa. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Bersama keselamatan kalau kita terjemahkan, ya kan? Semoga selamat, gitu ya. Ilal liqa. Ma'as salamah. Demikian sobat belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk percakapan kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan langkah kita, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.